Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fadiska Galuh NPM 2050657, Sinta Puspita NPM 2050662, Adisti Diva NPM 2050663, dan Sabila Tiara NPM 2050677. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bioteknologi, Bayi Tabung, Inseminasi Buatan, dan Permasalahannya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu inseminasi buatan. Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu insemination yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan alamiah. Ada juga yang berpendapat kata inseminasi itu berasal dari kata Latin yaitu inseminatus yang artinya pemasukan atau penyampaian. Dalam istilah Arab, inseminasi disebut dengan istilah at-talqi. At-talqi berasal dari kata kerja laqqaha yulaqqihu talqihan yang berarti mengawinkan atau mempertemukan. Perkenalkan, saya Sinta Puspita Dewi dengan NPM 205060062. Di sini saya akan melanjutkan tentang inseminasi buatan. Pada dasarnya, inseminasi itu terbagi dua, yaitu yang pertama, inseminasi alamiah atau at-talqi at-tabi'i, yaitu pembuahan dengan cara hubungan badan antara dua jenis makhluk biologis. Yang kedua, inseminasi buatan atau artificial insemination at-talqi as-sinai. Sedangkan jenis inseminasi buatan yang menurut Mahjudin juga masih dilakukan di sebagian negara muslim, terdiri dari dua jenis, yaitu heterolog atau artificial insemination donor atau AID, yakni inseminasi buatan yang selnya bukan berasal dari air mani suami istri. Yang kedua, homolog atau artificial insemination husband, yaitu inseminasi buatan yang berasal dari sel air mani suami istri yang sah. Bayi tabung tiflu al-anabib adalah sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiarkan dalam tempat pembiakan yaitu cawan yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Bayi tabung adalah bagian dari inseminasi buatan. Hanya saja inseminasi buatan selalu menggunakan alat untuk memasukkan sperma suami ke dalam rahim istri. Sedangkan pada bayi tabung, sperma dan ovum diproses di luar rahim, yaitu atau test tube baby, cawan, dan setelah menjadi cabang bayi, baru dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan, yaitu istrinya atau orang lain. Saya Adisti Diva dengan NPM 205060063. Saya akan menjelaskan tentang bayi tabung. Ada dua bentuk bayi tabung, yaitu dilihat dari segi asal sperma, terdiri dari bayi tabung yang spermanya dari suami yang sah, dan bayi tabung yang spermanya dari orang lain bisa disebut juga donor sperma. Lalu, jika dilihat dari segi rahim, yang dipakai terdiri dari bayi tabung yang diletakkan di rahim istri sendiri dan bayi tabung yang diletakkan di rahim orang lain. Lalu, ada teknik pembuahan inseminasi buatan dan bayi tabung. Teknik melakukan inseminasi buatan adalah sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan. Dianjurkan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ahli. Apakah keduanya bisa dibuahi atau membuahi untuk mendapatkan keturunan. Sebab, banyak orang yang memiliki sperma atau ovum yang cukup subur, tetapi tidak dapat membuahi atau dibuahi, baik karena kelainan alat kelamin seperti wanita yang tersumbat saluran-saluran sel telurnya dan proses ovulasinya tidak normal, atau gerakan sperma laki-laki yang tidak dapat menjangkau, mati sebelum bertemu dengan ovum wanita. Nama saya Fadiska Galuh Andira dengan NPM 2050657. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Adisti. Jika kondisinya seperti ini, maka dokter ahli dapat mengupayakannya dengan mengambil sel telur atau ovum istri dengan cara memfungsikan aspirasi cairan folikel melalui vagina dengan menggunakan sebuah alat yang disebut transvaginal transsekuler ultrasound yang dibentuknya pipih memanjang sebesar 2 jari telunjuk orang dewasa. Pembuahan ini disebut juga dengan kawin suntik, penghamilan buatan, atau permainan buatan atau PB. Pemadukan kedua sel tersebut yang disimpan dalam cawan pembelakan
selama beberapa hari, maka ia disebut dengan bayi tabung atau test tube baby, yaitu cabang bayi yang akan diletakkan ke dalam rahim seorang ibu dengan cara menggunakan alat semacam suntikan setelah kedua sel kelamin itu, sel telur istri dan sperma suami, dibiarkan tercampur dalam tabung sampai menjadi embrio. Setelah bayi tabung dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, maka sang ibu sebaiknya mematuhi larangan dari dokter seperti yang pertama, tidak bekerja keras atau terlalu capek. Yang kedua, tidak makan atau minum sesuatu yang mengandung unsur alkohol. Dan yang ketiga, tidak melakukan senggama selama 15 hari sampai 3 minggu terhitung sejak bayi dimasukkan ke dalam rahim. Sejak itulah perkembangan janin juga dipandu oleh dokter atau bidan melalui sebuah alat yang disebut dengan ultrasound. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum diskusi atau secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.